Ditres Narkoba Polda Jambi menetapkan 3 orang tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari hasil penjualan narkotika. Pertama, Ambo Ari, 44 tahun yang berperan sebagai bandar narkotika. Dalam kasus ini, pasangan suami istri berinisial RL, 55 tahun dan SS, 28 tahun yang berperan sebagai pengelola keuangan bisnis haram tersebut juga diamankan. Disampaikan Ditres Narkoba Polda Jambi Kombes Pol Ernesto saat menggelar konferensi pers mengungkapkan tindak pidana narkotika ini ia naikkan menjadi tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Setelah dilakukan pengembangan, pada bulan Juli 2024, pihak kepolisian berhasil menangkap bandar narkotika bernama Ari Ambo yang barang buktinya sabu seberat 6 gram. Dilanjutkan alumni Akpol Angkatan 2000 tersebut, pasca penangkapan terhadap Ari Ambo, pihak kepolisian juga menemukan fakta baru bahwa dalam mengelola keuangan transaksi narkotika, Ari Ambo dibantu oleh 2 orang rekannya berinisial RL dan SS. Kombes Pol Ernesto menambahkan, pihaknya melanjutkan penyelidikan dan bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Dari situlah profilen aset-asetnya, ternyata dari aset-aset itu tidak bisa dibuktikan bahwa itu dari hasil pekerjaan yang lain kecuali hasil dari tindak pidana narkotika. Sehingga polisi menaikkan statusnya Ari Ambo menjadi tersangka dalam tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Untuk barang bukti yang berhasil disita pihak kepolisian dalam kasus TPPU ini yakni 1 unit ruko di Jalan TP Sriwijaya, Kota Jambi, 2 unit rumah di Tanjab Barat dan Riau, serta tanah dan kebun pinang seluas 5 hektar. Polisi juga menyita 7 buah jam tangan mewah, 5 unit handphone, 1 unit mobil, 2 unit motor, 1 unit speedboat, kalung emas seberat 33,5 gram, dan uang tunai senilai 1,4 miliar rupiah. Seluruh aset sudah disita dan mendapat ketetapan dari Pengadilan Negeri Jambi. Setelah ditotal seluruh harta yang disita senilai 12,7 miliar rupiah. Jaringan ini merupakan jaringan nasional yang berkaitan dengan Ratu Narkoba Jambi, Helen CS. 7. Ketangkaplah pelakunya atas nama inisial AA. AA ini ternyata dibantu oleh 2 orang suami istri. Inisialnya adalah RL dan SS yang membantu, di mana dia membantu mencarikan orang, meminjam KTP orang, kemudian membuat kartu ATM, buku tabungan, kemudian orang itu diberikan imbalan sekitar 500 sampai 1 juta rupiah. Ya, dari 3 orang ini kemudian kita kerjasama dengan PPATK, ya, kemudian dicek semuanya. Ternyata si AA ini pernah menjalani hukuman tahun 2012 sampai 2021, di mana dari situ kita aset-asetnya kita profiling, ya. Ternyata dari aset-asetnya itu ternyata tidak bisa dibuktikan bahwa itu hasil dari pekerjaan yang lain kecuali dari hasil tindak pidana narkoba. Ada juga speedboat di belakang, ya. Nanti kita lihat speedboatnya di belakang. 1 buah speedboat disita. Kami bawa ke sini karena takutnya nanti diamankan di sana hilang. Jadi kami bawa ke sini. Speedboat ya dipergunakan untuk AA lari, ya, lari melalui lewat laut dia larinya. Makanya kami berapa kali sempat kecolongan, akhirnya bisa ketangkap. Dan pernah suatu waktu tanggal 25 Juli kita tangkap, lompat dia dari rumah, lompat akhirnya lari melalui laut, ya. Enggak, kalau jam ini asli, ya, itu distansi sekitar 12 miliar 789 juta 605.000 rupiah, ya. Itu barang bukti yang bisa ada depan. Atas perbuatannya, para pelaku dikenakan pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Demikian dari Jambi, Aldi Saputra melaporkan. RL, kemudian ini inisial SS. Jadi ini peranannya yang mengedarkan. Kemudian ini peranannya mencari orang-orang yang untuk dibuatkan cari KTP-nya, kemudian dibuatkan ATM, ya. ATM ini, buku tabungan inilah yang digunakan untuk menampung uang-uang hasil tindak pidana pencucian uang terkait masalah narkoba. Dibantu dengan istrinya. Kemudian juga yang mengendalikan uang itu ini berdua setelah disuruh oleh AA. Oh, misalnya ada transaksi, ya, kamu bayar yang